Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai nih teman-teman, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Asik. Buah sawo di atas pohon, Cakep. di rumah puput. Cakep. Terima kasih telah menonton. Selamat datang di podcast Dangdut. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan melakukan wawancara singkat untuk keperluan tugas kuliah kami. Saya Divani Rahmadini Wardi. Saya Rara Mala Amalia. Saya Roro Reva Maulita. Saya Nanda Safitri. Saya Salis Adin Dibaskara. Nah, hari ini teman-teman, kami sudah bersama narasumber yang spesial dan banget nih, yaitu Ibu Sri Lunita. Halo Ibu. Beliau ini merupakan owner dari Dikta Decoration yang bergerak di bidang dekorasi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu Nita. Kita langsung mulai ya teman-teman. Usaha ini mulainya berdiri sejak tahun berapa nih Bu? Dikta itu berproses ya. Dari namanya dari Dikta itu ya proses. Di awal waktu pas belum ada nama Dikta, di awalnya itu masih Nita Dekorasi. Nama pribadi ya. Itu di tahun 1999. Lama banget ya. Masih 19 tahun. Sepanjang dari tahun 1999 nih sampai sekarang itu kan pasti banyak kompetitor baru nih yang berdatangan. Apa yang bikin dekorasi Ibu itu unik dibanding kompetitor lainnya? Untuk di Dikta Decoration, kalau saya tuh ngambil sikap untuk menyikapi berbagai macam kendala dan kompetitor di sepanjang waktu kurang lebih 25 tahun ini. Sebelumnya saya hanya menyimak, melihat pasar dekor itu seperti apa. Tidak lupa untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki sistem, evaluasi kita dan barang, dari tim, dari komunikasi juga dari pengantin, semua itu kita perbaiki, kita ngikutin gimana maunya pangsa-pasar di era tahun itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak komunikasi dengan pengantin, kita tahu itu yang kayak tepakan. Pelanggan gitu komunikasinya itu kan bisa lewat IG atau WhatsApp. Itu bagaimana caranya agar pesan-pesannya itu nggak terlewatkan itu? Harus pas respon dan tetap kita catat. Jadi apa yang mereka sampaikan itu langsung kita diagendakan, kita butuh catat. Dan sebelum terjadinya pelaksanaan itu, kita kan ada berbagai tahap tuh. Kita ketemu, kita ngobrol, kita meeting, kita survei gitu ya. Nah itu semuanya detail di awal. Jadi pas pelaksanaan, pas hasilnya itu nggak pelaksanaan, nggak ada lagi yang miskomunikasi yang kita udah pasang kain ternyata pengantinnya nggak setuju, mau rubah warna, dibongkar nggak bisa. Yang planning dari awal. Memang harus dibuka benar maunya gimana. Berarti itu ada kontrak ya? Ya jelas, kita harus ada kontrak, ada sistem pembayaran gimana, pelaksanaan gimana. Pun terkadang kalau pengantinnya detail banget nih, contoh sampel kain dan bunga pun kadang kita tunjukin. Lebih enak ya. Apalagi dengan pelaminan-pelaminan yang mereka kirim dari Mukwa dengan pelaminan yang kita buat, yang udah pernah kita buat. Memang kita contoh, ini seperti ini Kak, kelihatan tanah. Detail lampu yang kakak ini, minta kalian yang seperti ini adanya. Itu memang mesti coba. Gimana nih cara menjaga hubungan setelah acara selesai? Itu pengantin yang udah jadi klien kita. Yang penting di awal kita baik. Jadi hubungan silaturahmi itu akan baik, katanya pelaksanaan yang dia minta itu sesuai. Itu akan ngikutin. Pelanggannya kuat, Iya, dia pengantin kuat, iya, dan terkadang itu pengantin kakaknya nih yang udah 5 tahun lalu ternyata masih datang ke sini walaupun nggak ada kontak kita mungkin ya mungkin mereka nggak nyimpen atau mungkin masih waktu itu nggak perlu kali kan nomornya hilang atau HP-nya ganti gitu kan ya, karena mereka tahu lokasinya di sini nggak perlu telepon, mereka langsung datang repeat order langsung. Itu tuh apresiasi banget dari Kalau misalkan alur kerjanya sama pelanggan menjalani dekorasi sama progres kerja untuk pemantauannya gimana sih? Oh iya, kalau untuk pelaksanaan yang di awal kita meeting dengan tim. Kemudian kita dapat konsep, sudah kita sudah surat kontrak. Tinggal pelaksanaan di hari itu, mungkin dari seminggu itu kita acaranya dari hari Selasa kita udah
briefing mungkin kita sebutkan, oh kita apa ikannya pengantin mau yang seperti ini, pelaminannya nuansa bunga warnanya seperti ini, tenda pun juga, oh pengantinnya request warna ini, itu nanti langsung pelaksanaan tim, mereka langsung sigap, langsung eksekusi di harian ini, mereka langsung pelaksanaan untuk ngedekorasi. Dan apa lagi tadi? Itu langsung pengawasannya langsung. Oh, pengawasannya terkadang kalau saya nggak sampai berinformasi, kita lihat aja. Nah, pengantinnya yang saya telepon, saya kata itu kan lagi monitor, modal depan. Nah, sudah sampai di sana dalam berapa jam, ketika saya call lagi. Maka itu gimana? Ada nggak yang ngobrolin atau mungkin ada yang kata kurang nggak enak di menurut kakak atau apa seperti itu. Dan otomatis tim kalau misalnya pengantin nih bukan luar itu sampai begini dulu pengantin ada yang kakak ini pengawasan kalau lalu kita usahain dengan berbagai macam cara gimana pokoknya itu biar bisa sesuai dengan permintaan pengantin. Saya tulisnya terkadang semuanya oke, tetapi tetangga pengantin yang ngeribetin, yang ikut bayar nih tanda. Ini kan kalau misalkan dekorasi ini biasanya SDM-nya ini terbagi nih, Bu. Itu SDM-nya tuh untuk apa aja dan fungsinya tuh apa aja? Kalau sumber daya manusianya itu di dekorasi itu banyak banget loh. Saya bilang tadi, per tim itu udah beda. Kayak misalnya tim di bagian galeri ini, mereka harus menguasai detail ya, aksesoris sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kan detail banyak. Satu adat itu udah beda. Beda itu. Dari sumber daya manusia yang untuk bagian galeri itu menguasai atier ya, misalnya dan atiernya, aksesorisnya. Untuk pengantin itu berbagai adat itu harus penguasaan. Kalau yang tim bagian untuk dekorasi kayak pelaminan, kamar, ruang akad, jalan yang bunga itu harus juga punya sumber daya dari dianya harus pintar untuk merangkai, merangkai kalinya. Kalau dari tim tenda mungkin tenaga ya. Ada berat. Itu juga cara mereka menyiasatin. Karena kita outdoor ya, kan bukan pelindung panas aja kan, ada, tapi ya nggak 100% harus melindungi hujan, karena kan itu buatan kan, pasangnya rumah aja ya mau ngomong yang udah permanen gini aja kita masih masih basah, apalagi yang itu yang bongkar pasang seperti itu. Mungkin di itu sih daya mereka tuh emang itu kan di setiap kita masang dekorasi dimanapun itu kita itu belajar. Lihat gituan gitu ya sebagai media kita itu belajar Evaluasi. Iya. Untuk pengerjaan tenda gitu kira-kira menghabiskan waktu berapa? Kalau kita ada target, nanti setiap satu tim atau satu lokasi itu tenda maksimal itu minimal itu 1 jam. Kalau sudah selesai, satu tempat maksudnya 10 menit itu 1 tempat harus selesai. Kalau maksimal bisa 2 lokasi untuk tenda ini. Cuma kalau untuk dekorasi kainnya itu ada target juga. Kita untuk kain 1 hari itu selesai 1 jam. Kalau untuk pelaminan dan lain-lain itu kan karena ada pemasangan, terus karena ada finishing itu biasanya ngikutin jadwal. Misalnya nih, siapa yang mau akan ikan? Pengantin kan beda-beda nih. Ada yang akan ikannya di hari Minggu pagi, ada yang beda hari di hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kan beda-beda tuh. Mengikuti jadwal. Pengantin mana yang duluan acara itu yang kita dulu finishingnya lebih cepat. Tapi rata-rata kalau untuk dekorasi pelaminan sama akad sama stand jalan itu 2 hari pengantin, 1 hari finishing. Untuk bagian produksi barang dan maintenance-nya itu gimana, Bang? Kalau produksi barang ada sebagian yang kita pesan. Ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota. Terkadang kita bikin sendiri. Iya. Kalau misalkan punya itu ya. Kalau enggak berarti kita pesan biasanya. Bagian produksi itu timnya ada. Cuma kita sistemnya pesan selesai, kita pesan saya selesai. Itu sementara ini ya. Cuma next ke depannya pengen juga sih
kita juga ada kantin yang memang bisa memproduksi barangnya langsung di gudang kita langsung, yang sistemnya seperti itu. Untuk kedepannya setelah ya. Kalau untuk sekarang masih Iya, masih bisa. Kalau untuk maintenance barang dari kita sendiri sih dari tim juga produksi enggak, seandainya pun ada alat-alat yang memang harus kita cek atau ada alat-alat yang harus kita ganti servis, itu ada tim sendiri sih. Biasanya kalau maintenance barang itu di puasa, kalau di hari puasa mulai tuh beres barang, mana barang yang nggak layak pakai yang kita singkirin dulu, yang buang ya. Biasanya kita servis nanti kalau mungkin terbongkar jadi berubah apa gitu. Jangan ada yang terbuang. Di dekorasi itu pengalamannya banyak banget. Kita bisa ketemu orang, dari orang lain bisa kemudahan gitu ya. Pokoknya komplit lah. Pokoknya ambilnya yang baik-baik aja. Oke, baik teman-teman, terima kasih Ibu Nita. Oh iya. Terima kasih semuanya yang udah nonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kami dan kalian semua. Sebelum penutup, saya ada juga Pak. Dikulung-kulung dikunyah-kunyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.